gara-gara mikirin diri sendiri, staker mau datang tuh, saya yang parah sih. Tapi kan bukan kesalahan saya juga didesak sama semua supplier. Apa yang terjadi? SP1 gara-gara mencontohkan yang tidak baik kepada rekanan dan kepada anak buah. Jadi min resign, mikirin diri sendiri, nggak patut dicontoh. Dan selayaknya tidak boleh kita terapkan dimanapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Pagi ini kita angkat tema titipan 9 huruf. Apa aja tuh? Min, M-I-N, 3 huruf. Yang 6 huruf lagi, resign, R-I-S-E-N-D, resign pakai D. Jadi min resign pakai D, 9 huruf. Kepanjangan dari mikirin, ri-nya diri, S-E-N-D-nya sendiri. Jadi min resign pakai D ya, mikirin diri sendiri. Emang nggak boleh? Ya janganlah. Emang nggak bagus? Ya nggak bagus lah. Emang nggak layak? Ya nggak lah. Masa mikirin diri sendiri? Emang hidup sendiri? Lawang Tarzan aja tinggal di hutan, itu nggak mikirin diri sendiri. Gajahnya dipikirin, temennya yang namanya gorila dipikirin. Terus apa tuh? Yang kecil-kecil, yang suka, yang kayak monyet kecil apa sih? Lupa saya. Itu dipikirin sama Tarzan. Segitu Tarzan. Saya nggak tahu, Tarzan nggak ada kan sebenarnya ya. Tarzan cuma ada di komik ya, di legenda aja. Artinya Tarzan aja tuh yang cikal bakal akhirnya nanti terjun ke kota kan gitu ya kalau ceritanya. Tetap mikirin tuh segala sesuatu yang ada di komunitasnya gitu loh. Segala sesuatu yang ada di apa ya? Wadahnya di hutan itu gitu kan. Atau di habitatnya. Segitu Tarzan, apalagi kita makhluk sosial yang benar-benar lahir dari sebuah peradaban dan dari sebuah komunitas yang punya pemikiran maju. Masa mikirin sendiri sih? Kan nggak etis kan, dan nggak layak, serta ya nggak pantas gitu loh. Ntar akhirnya bilang, ya udah Anda hidup aja di hutan, kan gitu biasanya ya. Tapi ternyata dibalikin sama Tarzan. Loh, saya nggak mikirin diri sendiri. Seluruh habitat di sini saya pikirin kan gitu, kata Tarzan ya. Oke, saya angkat sebuah cerita ya. Ini kisah nyata. Jadi di satu hari saya salah shift. Nah, ciri khas saya meskipun salah shift, saya tetap masuk di shift terus, dan di shift itu tanpa harus dikurangi apapun juga gitu kan. Dikurangi bla 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 bla, enggak apa-apa, udah nggak usah dihitung lembur, nggak usah dihitung uang makan, nggak usah dihitung gaji, karena sebagai bentuk konsekuensi saya. Qadarullah, ternyata keberadaan saya yang salah shift dimanfaatkan baik oleh store manager saya. Bang, salah shift ya? Iya, harusnya saya masuk shift 2, jam 2. Saya nggak nge gitu, karena semalam katanya saya suruh jumping. Enggak, jumping maksudnya shift middle, shift tengah gitu, jam 10. Ya udahlah, kadang saya udah datang jam 6. Oh ya udah. Kalau gitu saya ke HO ya gitu. Oh ya udah. Berarti dari mulai morning meeting sampai nanti saya pulang, Suban MOD ya, manager on duty ya. Oke, ya udah. Berarti nggak rugi dong. Iya. Yang tadinya saya bilang nggak perlu dihitung apa segala macam, dihitung. Saya bilang nggak usah, nggak apa-apa udah. Nah, sampai setengah jam sesudah morning meeting, kejadianlah salah satu anak buah si bos nih. Tapi bukan anak buah saya, karena selevel sama saya kan. Selevel sama saya. Sebutlah namanya, saya nggak boleh nembusnya. Ya Madi lah, Madi ya. Bukan nama sebenarnya. Pak Madi itu sama levelnya sama saya, ASM, Area Sales Manager gitu. Di atas saya masih ada yang namanya Assistant Store Manager, dan di atasnya lagi adalah Store Manager kan gitu ya. Assistant Store Manager yang satu lagi libur, yang satu masih shift 2. SM akhirnya Store Manager bilang, "Ban, gantiin saya ya, saya biar meeting ke HO ya." Oke. Berarti MOD ya. Oke. Sampai saya datang baru Suban bisa menjalankan perannya sebagai ASM, Area Sales Manager. Siap, Bos. Oke. Udah selesai. Ya sekitar setengah jam lah sesudah morning meeting, tiba-tiba dapat telepon saya. Kring, bos, udah nyampe di HO. Apaan? Baru nyampe Ciledug katanya. Ada laporan tuh. Kenapa? Satpam lihat security ya. Si Madi keluar. Enggak. Iya, coba lihat di departemennya, lihat di lorongnya. Pas saya cek, bener nggak ada. Wah, kaget kan. Terus saya tanya security bawah yang cek body. Kan pasti keluar lewat cek body dong. Nggak boleh setiap karyawan kalau lagi bertugas tidak keluar dari cek body, itu nggak boleh. Harus keluar dari cek body. Tujuannya adalah, satu, tidak terjadi pengutilan. Kedua adalah
Ya, tertib administrasi. Ketiga adalah memberikan contoh kepada seluruh tamu atau seluruh karyawan yang ada di bawah level manajemen, kan gitu ya. Ternyata saya cek ke bawah. Namanya Mbak Bari saat itu ya, security perempuan. Mbak Bari, cuma saya manggilnya Mbak Bari. Mbak Bari, iya. Madi keluar. Pak Madi, iya. Enggak, serius. Iya, oke deh. Saya nggak mau pantau CCTV. Saya calling. Unit monitor. Monitor, bos. Bos lu keluar. Enggak ada, coba cek. Oh iya nggak ada, bos. Ya udah, saya tanya satpam depan dong. Nis, namanya Kanis ya. Bari keluar ya? Siapa? Madi. Pak Madi, iya. Oh iya tadi, toilet. Toilet kok ke depan? Kan nggak boleh. Toilet walaupun tempatnya di depan, ini jam tugas, jam kerja, jam operasional, harus lewat bawah dong. Udah aneh bilang, cuma kan dia bos, di atas gue jauh, terus ya udah. Tapi cek body sama lo, ya kagak lah, kan lewat depan, harusnya tetap cek body. Ya nggak enak lah, dianya juga nggak mau, dan nggak nawarin, dia kan harusnya nyontoin sebagai manajemen, cek body ini nis, kan gitu. Kagak, ayo udah deh. Ternyata saya tunggu-tunggu hampir 1 jam, ya kan? Saya udah gelisah tuh. Si bos bener aja telepon. Madi udah balik bang? Belum. Cari dong. Iya, udah tinggi tuh intonasinya. Iya bentar bos itu. Jangan lama-lama. Iya, gimana sih lo MOD sendirian? Lu bisa segede gaban kayak gitu toko pegang? Ya kagak lah. Ya makanya cari kan gitu ya. Udah. Akhirnya bener tuh saya cari selisih jalan naik ke atas. Udah ke atas apa yang terjadi? 3 sampai 4 supplier komplain. Kenapa? Pak, udah jam 10 Pak. Saya masih banyak visit dan kunjungan ke toko lain, bukan cuma toko ini yang saya datengin. PO belum dapet, tanda tangan belum dapet, minimal print out kek, yang namanya stok gudang berapa ya, stok floor berapa. Aduh, gue pusing deh Pak. Ini kata supplier nih semua. Terus gimana dong? Aduh, Bapak bisa gak neka? Gue nggak ngerti departemen itu. Jujur seumur umur gue nggak ngerti. Pakai gue punya estimasi, gue bahaya dong. Gak apa-apa, gue returnable. Bahaya. Bukan returnable-nya. Barang udah masuk, ntar Singko marah. Barang udah masuk, wajib jual, bro. Bukan BS, bukan CN, bukan tuker guling, bukan returnable. Iya. Jam 10, Pak. Iya, gue juga bingung. Sejam lagi nih istirahat dah. Aduh, mati gue nih. Mati nih, toko lain gak kepegang. Jam 3 udah harus meeting gue sama KAM, Key-Account Manager. Yaudah deh, gue tanda tangan deh. Tanda tangan tuh semua. Pakai estimasi pribadi. Oke, kejadian kan 3 hari kemudian datang. Breng. Bingung tuh Madi. Pisau, nampan, TV, bayangin TV waktu itu masih zamannya Polytron yang belakangnya bola, sampai datang 12, gue mah kagak tahu ya, gue cuma MOD tanda tangan gue gitu. Akhirnya dia naik ke manajer, Pak, saya nggak tahu nih siapa yang order nih, karena pada saat hari itu, setahu saya lagi nggak ada di floor. Cakep, Anda jujur kan gitu ya. Tapi setahu saya saat itu ada Junet dan Suban sebagai MOD, bisa 2 kemungkinan yang ACC, kalau nggak Junet, kalau nggak Suban gitu kan. Ya udah kita panggil dua-duanya gitu, dipanggil dua-duanya, enak dong. Saya nanya nih, bos panggil kenapa bos? Lu 3 hari yang lalu ngatiin gue kan MOD. Iya. Unit incas kan di departemen lu. Iya. Yang tanda tangan departemennya Madi siapa? Gue kan MOD juga gue. Kenapa? Staker mau tuh. Anda nggak tahu bos, itu yang Anda tahu estimasi para supplier, estimasi para rekanan, para vendor, dan para rekanan-rekanan yang ada di departemennya. Dia bilang udah jam 10 nih, kalau sampai jam 11 PO nggak lahir, gue tekor dong. Sementara jam 2 gue harus laporan ke KAS, ke supervisor ya, atau ke KAM, ke account manager kan gitu. Gimana nih bos, gue datang dari jam 8 bos. Hargai dong waktu gue bos, gitu kan. Masih banyak toko lain belum gue visitin nih, belum gue datengin, belum gue kunjungin. Aduh, yaudah deh. Akhirnya saya tanda tangan, dia bilang estimasi dia terus besar returnable. Akhirnya begini, ya udah ketahuan nih siapa yang berani tanda tangan MOD. Dia nggak salah lah, dia MOD. Pertanyaannya, kenapa MOD yang harus turun tangan? Lu sebagai kepala departemennya di mana? Kena kan mikirin diri sendiri. Iya bos, gue sarapan 1 jam lebih loh, itu yang pertama. Lu yang kedua nggak lapor sama MOD, lu nggak lapor juga sama supervisor lu. Kita semua nyariin, gue mau ke Cikokol tuh nggak enak gue dilaporin sama, ya pokoknya ada yang laporin. Bos, Madi keluar lewat depan. Waduh, dia balik lu nih, Suban nggak tahu gitu. Jangan lantaran Suban gue tunjuk MOD dan levelnya sama lu main jalan sendiri aja. Nggak perlu lapor dan merasa tidak perlu store muka serta izin kepada Suban. Iya levelnya sama, betul.
Tapi saat itu jadi MOD dan pengganti gue, manager on duty. Jadi saat tidak ada store manager, ya maka manager on duty lah yang bersikap sebagai store manager. Siapapun harus diketahui, harus dapat izin, dan harus dapat restu dari MOD. Kan gitu ya? Lu nggak boleh mikirin diri sendiri. Sarapan, semua juga belum sarapan. Subeno. Ya dia mah nggak pernah sarapan katanya. Dia mah nggak pernah sarapan, dia bukan orang katanya gitu. Ya artinya kalaupun mau sarapan, ya lapor ke MOD. Jadi kita nggak gedebak-gedebuk. Gara-gara lu mikirin diri sendiri, berapa banyak Suban dikomplain sama supplier, rekanan, vendor, dan sebagainya. Jam 10 belum dapat PO, jam 10 belum dapat paraf, jam 10 belum bergerak ke visit toko lainnya. Kan nggak enak kita. Gara-gara lu mikirin diri sendiri, Suban gedebak-gedebuk tuh, gue teleponin, gue marah-marahin gitu. Lu gimana jadi MOD, 1 jam aja udah lepas, bocah kan gitu. Gara-gara lu mikirin diri sendiri, apa yang terjadi? Barang staker mau datang tuh. Suban nggak bisa disalahin lah. Karena yang melakukan paraf harusnya elunya nggak ada. Suban dikomplain sama supplier. Ya Suban pasang border, bertahan untuk terus-menerus tidak dikomplain, ya dia tanda tangan, diparafin. Ya sekarang tanggung sendiri. Nah, mikirin diri sendiri, resign, mikirin diri sendiri, nggak boleh diulang ya, Nah, kata bos nih. Jadi ke depan, apapun yang harus kita lakukan dalam rangka mikirin diri sendiri, mau sarapan apa segala macam, koordinasi sama MOD atau sama sesama. Jadi kita bisa saling nutupi gitu loh. Dan bisa tahu keberadaan Anda di mana kan gitu. Yang paling penting, ya sarapan gak lewat depan lah, lewat belakang bro, kan gituin. Kenapa? Anda masih jam tugas, masih pakai seragam, masih pakai nemtek. Jangan nyontohin yang enggak kepada rekanan, kepada anak buah. Itu kasus loh. SP1 deh, gue gak mau tahu. Gara-gara mikirin diri sendiri, staker mau datang tuh, saya yang parah sih. Tapi kan bukan kesalahan saya juga didesak sama semua supplier. Apa yang terjadi? SP1 gara-gara mencontohkan yang tidak baik kepada rekanan dan kepada anak buah. Jadi resign, mikirin diri sendiri, nggak patut dicontoh. Dan selayaknya tidak boleh kita terapkan dimanapun juga. Untuk apapun juga. Resign, mikirin diri sendiri, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak bagus, singkirkan, buang jauh-jauh, dan pastikan bahwa resign tidak terjadi pada kehidupan kita dalam kerangka retail dan dalam kerangka kita sebagai retailer. Seperti itu kurang lebih. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.